Jadi sebelum tata laksana kita harus tahu dulu apa itu DIC. DIC adalah sindrom kompleks yang melibatkan aktivasi koagulasi dalam pembuluh darah secara luas yang menyebabkan pembentukan trombus mikro dan konsumsi faktor koagulasi secara berlebihan. Memang DIC ini tidak berdiri sendiri, melainkan komplikasi dari kondisi klinis lainnya seperti sepsis, trauma, atau ya tadi eh, kanker. Tapi ini bukan hanya kanker yang tadi ya, bukan hanya leukemia. Ini mengapa berbahaya? Karena DIC ini akan memicu trombosis dan perdarahan secara simultan. Jadi dia berdarah, tapi dia banyak trombosis. Nah, ya kan. Jadi akan menyebabkan kegagalan multi organ ya jika tidak ditangani dengan cepat. Mortality rate-nya juga tinggi pada pasien-pasien ICU sampai 30%. Ya, siapa yang berisiko? Karena sebenarnya semua pasien yang di rumah sakit itu 1% berisiko terjadinya DIC, tetapi akan lebih meningkat pada pasien-pasien yang infeksi berat, kemudian ada keganasan, dan juga yang sering adalah komplikasi dari obstetri atau pada orang-orang yang partus ya, pada pasien kasus-kasus yang obstetri. Kemudian pasien-pasien yang kanker, terutama yang leukemia akut, infeksi parah, ini akan meningkat karena respon inflamasi yang berlebihan. Nah, etiologinya banyak ya dari DIC ini. Yang salah satunya adalah sepsis. Salah satu penyebab DIC adalah infeksi berat atau infeksi yang parah, terutama oleh bakteri gram negatif dan positif yang bisa melepaskan endotoksin dan itu akan memicu aktivasi berlebihan pada sistem koagulasi. Infeksi ini akan menyebabkan pelepasan sitokin inflamasi yang kemudian memicu koagulasi sistemik ya. Kemudian selain itu adalah trauma ya, trauma atau terutama yang multiple trauma. Ini cedera jaringan besar, terutama trauma kepala atau multitrauma yang akan memicu DIC melalui pelepasan zat prokoagulan dari jaringan yang rusak ke sirkulasi. Jadi kalau kita luka, itu kan pasti ada prokoagulan yang akan menutup lukanya, tetapi karena ini multi trauma, jadi di mana-mana mau menutup malah zat proagulan ini yang beredar di dalam sistemik. Kemudian koagulopati pada trauma. Ya, trauma yang ini menyebabkan peningkatan faktor jaringan yang akan memulai proses koagulasi dan juga memperburuk kondisi hemostatik dari tubuh pasien. Kanker juga merupakan salah satu etiologi dari DIC, nah, karena itu khususnya kanker-kanker hematologis, ini sering dikaitkan dengan DIC akibat ekspresi prokoagulan oleh sel-sel tumor. Ini tumor ini akan menghasilkan zat seperti cancer prokoagulan dan dari faktor jaringan yang akan menginduksi aktivasi koagulasi sistemik. Yang tadi ya, komplikasi obstetri ini juga bisa mengakibatkan DIC ya, kondisi-kondisi seperti abrupsi plasenta, kemudian emboli cairan amnion atau kematian janin intrauterin juga dapat memicu DIC secara tiba-tiba. Ini mekanismenya melalui pelepasan tromboplastin dari jaringan janin atau plasenta ke sirkulasi ibu yang akan menyebabkan aktivasi koagulasi yang masif. Kemudian etiologi yang lain ada penyakit autoimun dan reaksi transfusi ya. Kalau autoimun misalnya lupus itu juga bisa memicu aktivasi koagulasi melalui inflamasi sistemik. Kemudian bisa juga reaksi transfusi. Nah, reaksi transfusi yang parah juga akan menyebabkan aktivasi koagulasi dan fibrinolisis yang tidak terkontrol. Jadi salah satu reaksi transfusi yang berat juga adalah DIC ya. Nah, ini faktor resiko ya, siapa yang bisa terkena DIC. Pasien-pasien yang di ICU ya, karena yang di ICU itu kan pasti infeksi yang berat, bisa sepsis atau malah cedera yang kompleks atau multi trauma ya. Atau pasien-pasien usia lanjut karena
pasien-pasien lansia ini lebih rentan karena koagulasi yang sudah melemah, tetapi respon inflamasinya berlebihan. Jadi merupakan salah satu faktor resiko terjadinya DIC. Kemudian ada faktor komorbid ya, seperti penyakit hati kronis, ada penyakit ginjal, ada diabetes. Itu akan meningkatkan risiko DIC karena gangguan pada sistem koagulasi dan inflamasi. Kemudian gangguan metabolik, kondisi-kondisi seperti KAD ya, ketoasidosis diabetik juga akan memicu aktivasi koagulasi. Nah, ini patofisiologinya. Ini ini saya ambil dari apa namanya? Yang sering ya. Ini bisa menjelaskan eh, mengapa terjadinya DIC ya. Nah, mungkin kalau di HP kecil. Nah, ini patofisiologi yang normal kalau terjadi luka. Ini dari 7A dan tisu faktor. Ya, akan mengaktifasi dari 10A, ini yang normal ya. Tisu faktor ini juga akan mengaktifasi faktor 9A yang akan dibantu oleh 8A untuk mengaktifasi juga 10A. Ya. Jadi faktor-faktor kaskade, namanya kaskade koagulasi ini akan teraktif kalau ada luka. Sehingga akan terbentuk fibrin untuk menutup lukanya. Jadi pada sepsis ini akan mengaktifasi ya sistemik koagulasi kaskade ya. Jadi sistemik sistemik otomatis akan menurunkan serum itu turun. Hasil dari fibrin ini menarik otomatis yang berat juga begitu. Kemudian malignansi ya, sama semua. Jadi malignansi, severe trauma atau sepsis juga akan mengaktifasi dari uh, si koagulasi karena koagulasi nanti kalau nggak salah di belakang. Ini hal ini akan meningkatkan prothrombin time dan prothrombin time dan meningkatkan partial thromboplastin time ya. Makanya pada DIC nanti eh, indikatornya yang hijau-hijau ini serofibrinogen, D-dimer, kemudian trombosit, PTA, PTT. Eh, Kalau yang ini yang bawah adalah clinical manifestation atau manifestasi klinis dari yang tadi ya, bisa kie, kemudian ekimosis, malah bisa menjadi bleeding. Ya, ini, nah ini gambarnya kalau secara skematis ya, kalau infeksi atau malignasi atau tadi komplikasi obstetrik ya, komplikasi obstetrik karena amion emboli, karena ruptur plasenta, ini akan mengaktifasi protrombin menjadi trombin ya. Trombin ini akan mengaktifasi fibrinogen sehingga akan mengaktifasi platelet ya. Platelet yang sudah teraktivasi ini akan menyumbat luka tadi ya, menjadi plak, plak ya. Dan ini kan tadi ya jaringan dia akan mengaktifasi dari plasminogen. Plasminogen ini akan membantu bentuk plaknya ini. Nah, sehingga tapi ini kan tapi karena ini berlebihan makanya ini terjadi plateletnya semuanya dipakai, jadi makanya turun semua nanti. Ya, mekanisme dasar di IC ini karena aktivasi koagulasi sistemik.
Koagulasi ini akan luas ya sebagai respon terhadap aktivasi faktor jaringan dan mekanisme inflamasi. Ya. Jadi perubahan fibrilisis ini terjadi bersamaan dengan koagulasi sehingga keseimbangan antara trombosis dan yang perdarahan juga terganggu. Kemudian yang tadi tissue factor activation, aktivasi DIC ini dimulai dengan ekspresi faktor jaringan pada permukaan sel yang tadi ya seperti monosit dan makrofag yang diaktifkan oleh infeksi atau cedera jaringan. Bisa juga karena obstetric complication. Ini fungsinya memulai jalur koagulasi eksternal yang akan menghasilkan trombin yang berperan dalam pembentukan bekuan darah. Ya. Kalau ini eksternal. Kemudian pembentukan trombin dan aktivasi platelet. Trombin ini adalah faktor jaringan yang diaktifkan meningkatkan produksi trombin yang penting dalam konversi fibrinogen menjadi fibrin sehingga menjadi atau membentuk bekuan darah. Kemudian aktivasi ada juga aktivasi platelet, ya trombin juga akan menginduksi aktivasi platelet yang akan memperkuat pembentukan bekuan dan mendukung trombosis mikro. Ya tadi harusnya platelet ini kan akan menutup lukanya, tetapi karena dipicu terus, jadi akan terbentuk apa namanya bekuan ya. Bekuannya ini harus pada luka, tetapi pada DIC ini ya karena lukanya nggak ada, jadi bekunya tidak menempel ke luka, tapi dia berjalan kemana-mana, ya, ke seluruh tubuh. Kemudian ada mikrotrombosis. Mikrotrombosis ini trombus akan terbentuk dalam pembuluh darah yang akan menyebabkan gangguan aliran darah, sehingga akan terjadi iskemia dan kegagalan organ. Jadi mirip yang seperti tadi akan ada sumbatan yang seperti yang leukostasis. Otomatis organ-organ yang sering terpengaruh adalah organ-organ yang vital seperti ginjal, hati, paru, otak karena adanya obstruksi obstruksi mikrovaskular. Kemudian karena pembukuannya terus-menerus, makanya faktor-faktor koagulasi dan platelet atau trombosit akan dikonsumsi berlebihan sehingga akan menyebabkan koagulopati konsumtif. Jadi sebenarnya tubuh responnya berlebihan. Nah, jadi dia membentuk bekuan-bekuan itu harusnya kan cuma sedikit. Bila ada satu luka, tapi karena lukanya di mana-mana, ya berarti dia membentuk di mana-mana. Tetapi overproduksi, makanya terjadi bekuan di mana-mana. Karena bekuan di mana-mana tidak menempel di lukanya, makanya dia akan jalan-jalan secara sistemik di pembuluh darah. Sehingga konsumsi ini akan menyebabkan pendarahan karena memang tubuh kekurangan komponen, ya komponen. Jadi plateletnya semuanya yang untuk pendarahan kurang. Karena kurang, makanya akan malah jadi berdarah. Ya. Kemudian tubuh juga akan melawan pembekuan berlebihan dengan mengaktifkan fibrinolisis, ya, yang memecah fibrin dalam bekuan. Nah, fibrinolisis ini kan juga akan mengakibatkan apa namanya sumbatan juga. Aktivasi fibrinolisis yang berlebihan dapat menyebabkan degradasi fibrin yang berlebihan dan meningkatkan resiko tadi luka, tapi kalau tidak tertutup makanya berdarah, ya, yang akan memperparah kondisi di IC. Nah, kemudian ada peran endotel. Jadi endotel ini merupakan prokoagulan. Ini akan menghasilkan lebih banyak faktor atau tissue factor yang juga akan memperburuk trombosis. Kemudian efek sistemiknya, kerusakan endotel ini juga akan menyebabkan pelepasan mediator inflamasi dan faktor pembekuan. Yang ini juga akan memperburuk kondisi ini. Pada pasien-pasien yang sepsis, ya, pada pasien-pasien sepsis atau yang inflamasi yang luar biasa, itu dia akan menghasilkan sitokin. Ya. Sitokin ini seperti TNF alfa dan interleukin 6 akan dilepaskan. Ini yang juga akan memperkuat aktivasi koagulasi. Sehingga interaksi koagulasi dan inflamasi itu menciptakan lingkaran umpan balik positif yang mempercepat proses DIC. Nah, ini kalau dia sepsis ya. Ini yang kaskade koagulasi yang normal.
ya. Ini kaskade. Kalau dia normal ini. Ini ada monosit, monosit. Kemudian ini ada netrofil. Netrofil ini akan merilis sitokain, sitokain. Nah, karena ini banyak, jadi sitokainnya ini akan keluar lebih banyak. Ini makanya pada sepsis ini juga akan menginduksi terjadinya DIC. Ya. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, ya. Tapi ini mungkin lebih dijelaskan ada faktor-faktor dari eh, kaskade koagulasi. Ya, ini akhirnya terbentuk tadi fibrin. Nah, fibrin kemudian akan terbentuk thrombus formation. Ya, thrombus formation ini harus menempel di sini di endothelial sel yang rusak, tetapi karena ini bentuknya apa namanya jumlahnya banyak, makanya ini akan selain menempel di sini juga akan dia beredar di dalam pembuluh darah ya, beredar di dalam pembuluh darah inilah yang yang menyebabkan masalah. Nah, ini ya. Kalau ini algoritma diagnostiknya, ini kalau sepsis with thrombocytopenia ya, sepsis SIC kalau memang iya, ya memang itu DIC ya. Berarti ini namanya sepsis associated DIC. Nanti di belakang diare bisa TTP atau tidak, kalau ini ya DD-nya. Ya, ini penyebabnya yang dari DIC ya, bisa karena heat induced thrombocytopenia ini DIC atau terjadi trombositopenia purpura. Ini nanti yang dilihat adalah trombositopeni, ada lymphemic syndrome. Ini biasanya karena anemia hemolitik, ada gagal atau gagal ginjal ya. Sigatoxin producing ya. Ini akan E. coli ini karena memproduksi toksin, dia juga akan mengakibatkan hemolytic uremic syndrome atau HPS, hemophagocytic syndrome. Ini karena virus Epstein-Barr. Ada lagi yang paling sering adalah APS, ini antiphospholipid syndrome. Ini karena disfungsi multi organ dari trombosis arteri dan vena atau severe fever with thrombocytopenia syndrome ya. Ini infeksi virus, di demam, ini DD-nya dari DIC. Tapi ini tadi algoritma apakah itu DIC karena sepsis atau karena sebab yang lain ya. Ini kriteria diagnostik utama ini banyak ya, ada dari Jepang, ada di Korea, ada di mana-mana. Yang paling banyak dipakai adalah International Society on Thrombosis and Hemostasis atau ISTH. Ini mereka menggunakan skor jadi lebih mudah ya, lebih mudah di belakang. Anamnesisnya eh, ada riwayat itu tadi nggak? Ada yang etiologinya ada sepsis atau trauma atau keganasan. Kemudian gejala klinisnya apakah ada perdarahan, misalnya dari kulit, misalnya dari saluran cerna, ada dari gusi, dan dilihat tanda-tanda kegagalan multi organ. Laboratorium yang penting tadi mulai dari D-dimer, trombosit, PT, APTT, dan fibrinogen ya. Ini interpretasinya di belakang. Nah, ini jadi diagnosis DIC ini parameternya mulai dari D-dimer. D-dimer ini bentar. Nilai normalnya adalah 0,5 mikrogram per, kemudian kalau DIC biasanya adalah meningkat ya, meningkat. Kalau sudah meningkat itu salah satu tanda dari DIC. Ini menunjukkan adanya fibrinolisis dan degradasi fibrin atau D-dimer. Kemudian hitung trombosit normalnya 150 sampai 450 karena dipakai tadi, trombositnya dipakai, banyak dipakai, makanya trombositnya akan menurun. Ini indikasi konsumsi trombosit.
Kemudian waktu protrombin atau PT normalnya sekitar 11 sampai 13,5, dia akan memanjang. Karena memanjang ini merupakan konsumsi faktor koagulasi yang menunjukkan koagulopati. Kemudian waktu tromboplastin parsial teraktivasi atau activated eh, partial tromboplastin type itu sekitar 25 sampai 35 detik. Ini akan memanjang lebih dari 40 detik. Ini sama ya, aktivasi jalur koagulasi internal. Dan fibrinogen sekitar 200 sampai 400, itu karena dipakai banyak akan menurun lebih atau kurang dari 150 ya. Ini diagnosis laboratorium dari DIC. Ini ada skornya ya, skor dari ISTH, apakah itu memang DIC atau sepsis induced DIC. Ya. Kalau dia platelet count-nya kalau kurang dari 50 dari ISTH, kalau kurang dari 50 ini biasanya skor 2 ya. Ini biasanya adalah memang DIC ya. Kemudian FDP atau D-dimernya kalau meningkat itu sangat kuat ya kalau di IC, tapi kalau di SIC biasanya normal ya. Kemudian dilihat dari PT atau INR-nya, nah, itu tidak, ini lebih dari 6 detik. Kalau skornya 1, kurang dari 6 tapi lebih dari 3. Jadi kalau total skor SIC-nya adalah 4 atau lebih, ini dari skor SOFA ya. SOFA-nya ini adalah dari 4 ya, dari respirasi, kardiovaskuler, hepatik, dan renal. Jadi kalau SIC itu 4, sorry. Kalau SIC itu 4. Tapi kalau ISTH atau menurut ISTH di untuk di IC ini skornya atau 5 atau lebih ya. Jadi untuk membedakan apakah ini di IC atau memang dari sepsis. Ya, parameter skornya menggunakan kombinasi tadi angka-angka. Kalau lebih dari 5 dianggap di IC yang sudah jelas atau over di IC. Skor lebih rendah bisa komplikasi subklinis atau terkompensasi. Ini ya. Ini skornya tadi, ini yang lebih sederhana sebenarnya. Hanya trombosit, dimer, PT, dan fibrinogen. Ya. Ini ada skornya. Kalau kalau skornya lebih atau sama dengan 5, menunjukkan di IC yang nyata. Ini kalau memang di ICU harus diulangi skor tiap hari. Kalau kurang dari 5, ini mungkin ya di IC subklinis atau terkompensasi. Ini memerlukan pemantauan ketat, biasanya dipantau kalau memburuk ya diskor lagi. Tapi kalau tidak memburuk ya diulangi skor setiap 1 sampai 2 hari. Jadi parameter-parameter ini menunjukkan ada tidaknya DIC. Kalau bisa ada pemeriksaan tambahan ya antitrombin dan protein C. Ini akan mengindikasikan peningkatan koagulasi. Tapi ada juga yang untuk eksperimental, ini biasanya kompleks trombin antitrombin dan plasmin antiplasmin. Tapi ini mungkin jarang. Kalau yang untuk masa depan, ya tadi ya, trombin formation, bisa ada trombin, antitrombin, bisa bisa viscoelastic test dan PI1 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 inhibitor ya. Kemudian ini DD-nya, kalau DD-nya kondisi trombositopeni yang lain yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ini karena mekanismenya beda, nanti pemeriksaan apa namanya diagnosis dan penanganannya juga berbeda. Ini DD dari DIC. Yang pertama adalah sirosis ya. Sirosis itu biasanya plateletnya rendah, rendah. Kemudian PT-APT-nya juga meningkat, tetapi ada peningkatan ALT dan ALP atau SGT dan SGPT. Kalau dia HUS atau TTP, ini plateletnya juga sangat menurun, ya, sangat menurun, tapi PT-APT-nya normal atau meningkat sedikit, ya, meningkat sedikit. Kemudian kalau HIT, ya, heparin induced thrombocytopenia, ya ini agak sering juga ditemukan ya.
terutama pasien-pasien di HD ya. HD ini banyak yang hit karena HD kan memakai heparin protokolnya ya. Walaupun nanti ada cara lain untuk eh, mengadjust dosis heparinnya. Ini plateletnya juga turun, kemudian PTA-PT-nya normal atau naik sedikit ya. Ini biasanya karena ada riwayat pemakaian heparin sebelumnya. Kemudian ini yang hamil ya, hamil. Yang benign itu adalah trombositnya turun, PTA-PT-nya normal. Tapi ada juga yang sering terjadi juga adalah HELP syndrome. Ini platelet count-nya sangat turun, tapi bisa juga PTA-PT-nya memanjang, apalagi kalau ada gangguan liver, ya. Kemudian yang lain adalah meningkat SGOT, SGPT, kemudian HB juga turun, leukosit juga turun. Berarti kan ada. Kemudian hemofili ya, hemofili platelet count. Ini kalau ini bisa diisolasi faktor 8 dan faktor 9 ya, defisiensi kalau dia hemofili. Nah, kemudian manajemennya manajemen di IC adalah prinsipnya menghentikan dan mengendalikan penyebabnya ya. Kalau dia sepsis ya diobati sepsisnya. Kalau trauma ya mungkin diobati traumanya. Mengurangi risiko trombosis dan perdarahan serta menstabilkan kondisi pasien. Prinsip dasarnya penanganan penyebab utama, kemudian terapi suportif untuk sistem koagulasi dan pemantauan ketat status koagulasi. Ya, penanganan penyebab infeksi atau sepsis pakai antibiotik ya sesuai dengan protokol yang ada. Kemudian kontrol sumber infeksi dan terapi suportif kalau memang ada gagal nafas ya seperti biasa ABC. Kemudian kalau trauma yang penting adalah stabilisasi hemodinamik, manajemen luka, kemoterapi radiasi yang sesuai. Kemudian kalau dia ini ada abduksi plasenta atau beli cairan amnion atau apa intrauterine fetal death IUFD itu harus dikeluarkan supaya apa? Supaya tidak terjadi di IC pada ibunya. Kemudian terapi suportifnya pemberian cairan IV untuk mempertahankan volume darah dan perfusi jaringan, kemudian transfusi komponen darah dalam hal ini trombosit jika kurang dari 50.000 dan ada resiko perdarahan ya. Kemudian ada fresh frozen plasma, ini banyak juga di PMI ya, untuk menggantikan faktor koagulasi yang habis atau bukan habis ya, sedikitnya atau menurun. Kalau bisa diberikan juga kriopresipitat untuk meningkatkan kadar fibrinogen, apalagi kalau kadarnya kurang dari 100. Kemudian penggunaan antikoagulan indikasinya pada DAIC yang dominan trombotik atau pada kasus-kasus kronik. Ini diberikan dalam dosis rendah dan dipantau untuk mencegah risiko perdarahan. Ya. Tidak diberikan kalau ada perdarahan yang aktif signifikan. Kemudian antifibrinolitik, misalnya asam tranexamat, ini juga menghentikan perdarahan pada kasus-kasus DAIC yang tertentu. Tidak semua diberikan asam tranexamat karena pasien-pasien dengan trombosis yang aktif itu justru akan memperburuk kondisi. Kemudian terapi spesifik yang tadi yang masih dikembangkan, antitrombin dan protein C, ini juga bisa, tapi mungkin belum banyak dipakai. Kemudian pemantauan laboratorium dan klinik, parameter yang dipantau seperti biasa, trombosit tadi, jumlah trombosit maksudnya, PTA-PTT, jumlah fibrinogen, dan D-dimer. Ya. Kemudian kalau klinisnya dipantau tanda perdarahan, misalnya ada tidaknya gusi berdarah, ada tidaknya hematoma, kemudian tanda trombosis dan disfungsi organ, dari ginjal, dari paru, dari hati, ya. Frekuensinya setiap 4-6 jam atau sesuai dengan kebutuhan klinis ya.
Kemudian kalau manajemen pada DIC yang kronis, contohnya pada keganasan, ya otomatis harus diobati dulu primernya ya, definitif, terapi definitif di kankernya, pakai kemo atau radioterapi. Ini biasanya bisa dipakai heparidosis rendah untuk mempertimbangkan resiko trombosis. Kemudian pemantauan rutin, pemeriksaan parameter koagulasi untuk menghindari komplikasi trombosis. Kalau pada yang akut, sepsis dan trauma, ini yang sama tadi ya, terapinya pakai antibiotik, cairan intravena, transfusi sesuai kebutuhan. Kalau dia ada infeksi atau cedera, ya penyebab utamanya diobati. Memang harus dipantau ketat status koagulasi dan perfusi organ tanda-tanda vital. Ini ya, yang ini algoritma manajemen DIC ya. Semuanya treatmentnya adalah underlying disease-nya ya. Adakah sepsis, trauma atau mungkin dari apa namanya obstetri ya. Suportif dulu, kalau dia asimptomatik mungkin bisa dipertimbangkan LMWH profilaksis. Kalau ada tromboembolisme bisa dipakai LMWH over apa profilaksis, tapi kalau sudah over sudah ada bisa pakai terapeutik. Atau kalau over di arteria ini biasanya dipertimbangkan antiplatelet. Ya. Kemudian kalau sudah ada perdarahan minor atau tidak ada, kalau perdarahannya ya, kalau minor bisa dipakai LMWH profilaksis, bisa dipakai concentrate platelet kalau kurang dari 20.000. Tetapi kalau ada perdarahan yang major atau perdarahan yang profus atau mau diberi apa namanya, mau tindakan operasi, itu dipakai eh, guideline bahwasanya kalau di bawah 50 harus diberikan transfusi trombosit. Kemudian dipakai FFP tadi. FFP jika PT-APTT-nya lebih dari 1,5 normal. Kemudian pakai fibrinogen kalau fibrinogennya kurang dari 1,5. Kemudian diberikan juga vitamin K dan tranexamic acid ya. Jadi kalau tranexamic acid ini kalau hanya pada hiperfibrinolisis, eh, lainnya tidak ya. Yang ini manajemen manajemen yang tadi sudah tapi di sini saya berikan ini ada nah tadi ya apa namanya fibrinolytic inhibitor tadi asam tranexamid ya kan buahnya ini sudah ya. Ada prinsipnya pencegah kan kalau pengobatan kalau sudah pengobatan sudah berdarah-darah sudah di situ artnya kapan memakai LMWH untuk mengendalikan perdarahannya ya. Nah, ini pencegahan pada pasien dengan risiko sepsis, deteksi dini sepsis, kalau bisa ya jangan sampai sepsis. Ya. Tapi kalau sudah sepsis, kita pakai armamen yang terbaik untuk menanggulangi atau mengobati sepsisnya. Kemudian antibiotik dan pemantauan yang teratur. Kalau pada trauma, yang penting adalah stabilisasi hemodinamik, pantau ketat, dan ini dukungan multidisiplin, tim bedah dan ICU. Kalau pada pasien-pasien kanker, ini pemeriksaan koagulasi pada pasien kanker memang wajib ya. Kemudian terutama pada yang kemo atau dengan kanker-kanker hematologis. Edukasi tentang resiko ini tetap kita harus edukasi pasien dan keluarganya kalau memang sudah ada diagnosis CA-nya ya. Ini edukasi kalau untuk klinisi eh, pelatihan atau dipaparkan tentang DIC ini ya, tentang tanda dan gejala awal serta protokol pencegahannya. Ini peran keluarga ya, untuk mengenali tanda-tanda perdarahan. Ya, kadang-kadang yang ngerti atau yang melaporkan adalah keluarganya. Kalau ada apa-apa, langsung segera ke dokter atau perawatnya. Ya.
Ini pencegahan protokol yang bersama nih. Ini pemantauan pasien-pasien di IC, ya pemantauan ketat ya, laboratorium mulai dari eh, pertama ada tanda klinis atau ada perdarahan atau trombosis, kemudian dari laboratorium mulai dari trombosit, PT, APTT, fibrinogen dan D-dimer. Ini kalau trombosit, PT, APTT mungkin bisa agak lebih sering atau D-dimer ya. Ini di laboratorium mana aja sudah bisa kayaknya. Kemudian pemantauan hemodinamik dan fungsi organ secara berkala. Kalau perlu 4 sampai 6 jam sekali. Ya, karena biasanya pasien-pasien di ICU ini di ICU. Ini memang tantangannya adalah resiko perdarahan dan trombosis yang sulit dikendalikan serta kegagalan organ multiple. Penggunaan antikoagulan dan antifibrinolitik ini memerlukan ya ini tadi memerlukan art ya. Kapan pakai antikoagulan dan kapan pakai antifibrinolitik. Jadi kesimpulannya BIC adalah sindrom kompleks dan berbahaya yang perlu diagnosis dan manajemen waktu yang penting tepat, kemudian terapi disesuaikan dengan kondisi klinis pasien, pencegahan dan pemantauan ketat untuk pasien-pasien yang beresiko tinggi. Mungkin